Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan perkenankan kita lagi ada hari ini. Sebagaimana kita ada dalam pemberkatan Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang diberi. Karena itu mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita belajar di firman Tuhan yang sekiranya akan menjadi kekuatan dan pertolongan yang akan menuntun hidup kita sehingga apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini boleh diberkati, boleh menjadi berkat dan tentunya memuliakan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sungguh hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah hari ini boleh menjadi hari yang mendatangkan berkat dan terutama menjadi hari yang boleh memuliakan Tuhan. Ajari kami Tuhan lewat firman-Mu supaya hidup ini dan segala yang kami lakukan boleh selalu berkenan di hadapan-Mu oleh karena arahan dan tuntunan akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman, sehingga lewat media yang ada, firman ini boleh tersampaikan kepada banyak orang, dan boleh menjadi berkat. Terima kasih banyak Tuhan, ini kami yang berdoa, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, menurut buku Renungan Harian Keluarga, terambil dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 10 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita di hari ini ialah abaikan bujukan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, serangan, bujukan, atau rayuan yang dilakukan istri Potifar terhadap Yusuf ternyata dahsyat dan berlangsung dari hari ke hari. Artinya tiada hari tanpa godaan. Ia terus-menerus membujuk Yusuf untuk tidur dengannya. Sampai pada suatu kali saat Yusuf terjebak pada suatu kesempatan di dalam rumah yang pada saat itu tidak ada orang. Ia memungkinkan istri Potifar untuk memaksa dan melampiaskan nafsu birahinya. Seperti memperkosa, istri Potifar menarik atau membuka baju Yusuf secara paksa. Namun Yusuf berhasil menghindar dengan cara meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara-saudara, godaan harus diwaspadai dan ditampik karena datangnya bisa terus-menerus dan berusaha untuk menjebak, menjerat, dan memaksa agar kita jatuh dalam kejahatan dan dosa terhadap Tuhan Allah. Belajar dari Yusuf berhasil melepaskan diri dari bujukan dan paksaan istri Potifar, bahwa ia tidak diam dan pasrah diri, tetapi ia menghindar dan melarikan diri atau menjauh dari rayuan kenikmatan daging. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita sebagai keluarga Kristen punya tanggung jawab iman, di antaranya mewujudkan keluarga yang tangguh dalam menghadapi godaan. Kita ketahui bersama realitas godaan hidup di dunia ini sangat kompleks dan intens, seperti uang, harta, jabatan, popularitas, dan kekuasaan, termasuk
godaan hedonisme untuk memenuhi hasrat kenikmatan daging seperti godaan seksual yang dihadapi oleh Yusuf. Kenyataan saat ini tidak sedikit orang Kristen jatuh dan keluarga Kristen hancur oleh karena kehidupan seksual yang tidak sehat. Menghadapi kondisi seperti itu, keluarga Kristen jangan masa bodoh dan berpasrah dengan keadaan, tetapi harus berusaha keluar dari godaan yang menyerang. Kita mesti hidup dengan hati dan pikiran yang takut akan Tuhan, supaya kita dapat berdoa sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, ya. Karena memang hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus saja kita dapat menjauhkan diri dari godaan yang menggiurkan tapi menyesatkan ini. Sehingga kita bisa hidup sebagai keluarga Kristen yang bahagia di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan yang terus kami rasakan sepanjang hari. Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih karena sampai hari ini kami tetap teguh dan kokoh dalam menghadapi setiap godaan-godaan yang datang yang dapat melemahkan iman kami dan membuat kami jatuh ke dalam dosa. Terima kasih firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk bagaimana kami dapat menampik dan melawan setiap godaan-godaan yang dapat menjatuhkan kami ke dalam dosa. Biarlah firman ini akan menjadi berkat bagi semua kami yang mendengarkannya. Melalui Komisi IT, Jemaat Shalom Tetempangan, biarlah media ini akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan. Memohon kiranya penyertaan Tuhan berlaku bagi kami sepanjang hari ini, dan apa yang kami kerjakan di hari ini juga Tuhan boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.